Halo, jumpa lagi masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik, mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan, dan tentunya asik. Di video ini Ibu akan bahas materi kita tentang simak materinya dengan baik. Kalian yang mempunyai hobi membaca pasti tidak asing dengan artikel. Artikel merupakan tulisan yang mudah dipahami serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Artikel berbeda dengan karya ilmiah. Penggunaan bahasanya selalu disesuaikan dengan pembacanya karena artikel ini bersifat umum. Artikel adalah tulisan tentang suatu masalah, termasuk pendapat dan keyakinan penulis ya terhadap masalah yang disajikan. Artikel juga bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur si pembacanya. Di dalam artikel kita dapat menemukan fakta dan opini. Nah, untuk membedakan fakta dan opini, kalian harus paham terlebih dahulu tentang konsep dasar fakta dan opini. Hal pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca. Setiap artikel pasti akan membahas isu atau topik tertentu yang aktual secara lugas serta menyampaikan ide-ide atau fakta-fakta secara objektif. Dengan demikian, untuk dapat menemukan informasi baik fakta dan opini dalam sebuah artikel, kalian harus melakukan langkah-langkah dasar. Yaitu yang pertama, tentu saja baca artikel secara saksama. Selanjutnya, ambil beberapa informasi atau kalimat dari artikel tersebut. Nah, dan yang terakhir, analisis informasi atau kalimat tersebut berdasarkan ciri-ciri fakta dan opini. Namun sebelum menganalisis, kalian tentunya harus tahu dulu pengertian fakta dan opini dan apa saja ciri pembeda antara fakta dan opini. Oke, berikut pengertian fakta dan opini yang akan Ibu kupas secara sederhana. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Sementara opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini ini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Oke, yuk mari kita cermati lagi ciri-ciri fakta dan opini ya. Simak baik-baik. Ciri-ciri kalimat fakta yang pertama ini dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu berisi data-data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Lalu berikutnya mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Lalu yang berikutnya adalah dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Ciri berikutnya adalah bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya, bukan dibuat-buat dan juga dilengkapi dengan gambar objek. Lalu yang ciri yang keenam ini biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W plus 1H. Ciri yang ketujuh menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Lalu ciri yang ke-8 adalah informasi ini berasal dari kejadian yang sebenarnya. Ciri yang ke-9 adalah pengungkapan fakta, ini cenderung deskriptif dan apa adanya. Sementara ciri yang ke-10 yang terakhir ini penalaran fakta, ini cenderung induktif. Oke, kita masuk saja pada ciri-ciri kalimat opini. Nah, ciri yang pertama adalah kebenaran opini, baik benar atau salah, ini tergantung data pendukung atau konteksnya. Lalu ciri yang kedua adalah bersifat subjektif, namun bergantung pada kepentingan tertentu ya, dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Ciri yang ketiga tidak memiliki narasumber. Ciri yang keempat ini berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Dan ciri yang kelima ini menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Ciri yang keenam ini merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Dan ciri yang ketujuh di mana informasi yang disampaikan ini belum ada pembuktiannya.
Lalu berikutnya ciri yang ke-8, biasanya ini ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan lain lagi. Lalu ciri yang ke-9 adalah pengungkapan opini ini cenderung argumentatif dan persuasif. Sementara ciri yang terakhir dari opini adalah penalaran opini ini cenderung deduktif. Nah, itu adalah hal yang menjadi ciri-ciri fakta dan opini. Semoga membantu kalian dalam membedakannya ya. Oke, kita lanjut pada jenis-jenis kalimat fakta. Nah, kalimat fakta ini terbagi menjadi 2. Ada fakta yang umum, ada juga fakta yang khusus. Fakta umum adalah kalimat fakta yang kebenarannya berlaku selamanya atau sepanjang zaman. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Sementara untuk fakta khusus adalah kalimat fakta yang kebenarannya hanya berlaku sementara atau dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, saat ini hampir seluruh dunia mengalami wabah yang sama, yaitu coronavirus. Oke, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis kalimat opini. Sama seperti jenis fakta, opini juga terbagi menjadi 2 jenis ya. Ada opini perorangan atau individu dan ada juga opini umum. Opini perorangan atau individu adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya ini dikemukakan oleh satu individu tertentu. Contohnya, sepertinya nanti sore akan turun hujan. Lalu berikutnya opini umum adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya ini diakui oleh banyak orang atau semua orang. Contohnya, sering mandi di malam hari ini dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai unsur kebahasan artikel yang tentunya berbeda dengan video sebelumnya ya. Karena di sini Ibu akan membahas secara lebih detail dengan memberikan contoh kalimat ataupun paragraf. Yuk, langsung saja. Seperti sudah kalian ketahui bahwa artikel ini merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai fakta pada artikel ya. Fakta pada artikel ini berfungsi untuk meyakinkan, memperkuat, atau membuktikan kepada pembaca terhadap opini yang telah dibuat. Sebelum menganalisis kebahasaan, kita perlu diingatkan kembali mengenai struktur dari artikel. Oke, seperti juga yang pernah Ibu jelaskan di video sebelumnya, struktur artikel ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengenalan isu, yakni dimulai dari permasalahan, fenomena, ataupun peristiwa aktual. Bagian ini sama dengan teks editorial. Bedanya, isu dalam teks editorial ini dipilih oleh redaksi media. Sementara isu pada artikel ini ditentukan berdasarkan minat si penulisnya. Bagian ini juga berbeda dengan karya ilmiah ya, yang tidak memperhatikan isu tertentu. Sementara artikel ilmiah biasanya diawali dengan pernyataan umum berupa pengenalan masalah atau gagasan pokok atau tesis yang dianggap penting oleh penulis dan menarik untuk dibahas atau dicari cara penyelesaiannya. Oke, masuk pada struktur yang kedua, rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi ini berupa pendapat atau opini penulis ini terkait dengan isi ataupun topik yang dibahas. Bagian ini biasanya dilengkapi oleh sejumlah teori pendukung dan faktanya bisa diperoleh melalui pengamatan, wawancara, ataupun juga sumber-sumber lain. Artikel opini atau artikel ilmiah populer untuk bagian teori ini tidak terlalu ditekankan ya. Oke, masuk pada struktur yang terakhir yaitu struktur penegasan ulang. Tentunya penegasan ulang atas pembahasan sebelumnya. Bagian ini dapat disertai dengan solusi, lalu ada harapan ataupun saran-saran. Demikian penjelasan Ibu mengenai materi kita hari ini. Ibu harap kalian menyimak dengan baik untuk menambah pengetahuan kalian mengenai bahasa Indonesia. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap di Indonesia Asik. Bye.